got so motherfucking design on right now. Selamat pagi. Selamat pagi, Selamat datang di klinik kami. Sebelumnya saya boleh tahu namanya siapa? nama saya Novira dok. Oh, Novira. Salam kenal ya, Dek. Tidak usah panggil saya dokter ya. Saya bukan dokter. Saya ahli gizi dan bekerja di klinik ini. Nama saya Anggi, panggil saja Kakak. Di sini saya akan membantu untuk melakukan konseling gizi. Sebelumnya saya jelaskan ya, kenapa adik harus melakukan konseling gizi. Jadi tujuan konseling gizi yaitu memberikan solusi terkait permasalahan gizi. Adik tenang saja, untuk data-data adik akan kami jaga kerahasiaannya. Sehingga setiap pertanyaan yang akan saya tanyakan nantinya, mohon dijawab dengan jujur ya. Adik ini kuliah atau sudah bekerja? Kuliah kak. Oh, kuliah. Kuliah di mana? Di Unimed kak. Oh, Unimed ya. Mantap lah kalau begitu. Kamu tinggalnya di mana? Ngekos atau di rumah orang tua? Saya ngekos kak. Asal saya dari Rantau Prapat. Oh gitu. Jadi apa yang bisa saya bantu? Keluhannya apa? Jadi gini kak, Eh, orang tua saya kan DM. Terus beberapa hari yang lalu saya sempat periksa ke dokter, dipaksa sama orang tua saya kak. Soalnya kan katanya DM itu bisa turun temurun ya kak. Jadi orang tua saya sedikit khawatir. Pas periksa ke dokter, kata dokter gula darah saya tinggi kak. Saya harus berhati-hati katanya. Apalagi saya nih obesitas kak. Terus saya kan baca-baca buku nih kak untuk mengatasi obesitas, tapi terkadang saya bingung dengan maksud itu kak. Sebenarnya di samping itu juga saya takut kena DM karena obesitas ini. Jadi saya pengen sekali punya tubuh yang ideal kak. Tidak gemuk kayak sekarang ini kak. Tapi saya pusing kak harus ngelakuin apa. Saya sudah melakukan semua cara berdasarkan informasi-informasi yang saya baca dan saya terima. Tapi hasilnya begini-begini saja, nihil. Saya tuh mengurangi waktu makan sampai puasa juga saya lakukan. Tapi timbangan saya tetap saja bahkan bertambah 2 kilo. Pusing saya kak harus gimana lagi? Oh begitu ya. Jadi sebelumnya asisten saya sudah mengukur berat badan, tinggi badan, sama lingkar pinggang adik. Dan data kamu sudah masuk. Di sini hasilnya berat badan adik 71 kilogram. Tinggi badannya 158 cm. Lingkar pinggangnya 112 cm. Dari pengukuran BB dan TB kamu, kemudian dihitung IMT-AD, hasilnya 28,4 kg per meter kuadrat. Sekarang mari kita lihat dan kita bandingkan dengan standar normalnya ya. Berikut standar normalnya dengan tinggi badan 158 cm, maka BBAD yang dianjurkan eh, sebenarnya sekitar 52,2 kg. Kemudian IMT-AD ini sudah tergolong obesitas 1. Dan untuk lingkar pinggang normal perempuan itu seharusnya maksimal 80 cm saja. Sedangkan punya adik sudah melebihi yaitu 112 cm. Itu artinya kondisi adik sekarang ini tidak normal ya, Dek, karena sudah melebihi batas-batas normal dan batas-batas yang dianjurkan. Wah, kenapa bisa gitu ya kak? Lah, saya harus bagaimana nih kak biar semuanya bisa normal? Nah, pertanyaan bagus sekali. Tadi Ade bilang sudah melakukan puasa sampai mengurangi waktu makan juga kan? Tapi timbangan Ade tetap saja dan kadang bertambah ya. Iya kak, betul. Kalau Ade kurangi waktu makan, Ade ngemil nggak? Sehari-hari biasanya pola makan Ade seperti apa? Iya kak, bahkan lebih sering ngambil kak. Kan saya pikir kalau makan berat porsinya banyak tuh. Takutnya nanti lebih cepat gemuk. Kalau ngemil porsinya sedikit. Jadi perut tidak terasa full. Pola makan saya sehari-hari, kalau pagi makannya di kampus kak. Biasanya makan donat, gorengan, terus minumnya teh. Siangnya makan nasi sama lauk. Kadang bakso. Pas malamnya paling makan kue-kue aja kak. Siangnya makan nasi kak.
Iya ya, lebih sering snack ya berarti. Lalu makan sayur buahnya bagaimana, Dek? Jarang banget, Kak. Soalnya kan di kos. Hmm, sayur juga paling kalau beli di luar tuh kebanyakan tumis-tumisan, terus diolah santan gitu. Itu pun dapatnya dikit banget, Kak. Oh, jarang ya berarti makan buah sama sayurnya. Tadi adik bilang sering puasa juga ya? Iya, Kak. Kadang puasa sih, Kak. Lalu kalau puasa, biasanya adik buka puasa pakai apa? Pas buka puasa tuh makannya lebih banyak yang manis-manis, Kak. Kayak puding coklat, es buah gitu-gitu. Nanti pas tengah tengah malam baru makan makanan yang berat, soalnya rasanya lebih cepat lapar sih, Kak. Pas buka puasa sering makan manis, terus malamnya baru makan berat ya. Kalau untuk olahraga, biasanya adik olahraganya berapa kali seminggu? Wah, saya malas sekali olahraga, Kak. Paling seminggu cuman sekali aja. Itu pun nggak rutin. Nah, itu dia, Dek. Kenapa berat badan adik tidak turun atau malah bertambah? Konsumsi makan adik lebih sering jajan-jajanan yang notabene-nya memang terlihat kecil dan tidak berpengaruh pada BB. Padahal itu sangat membawa pengaruh yang besar. Terus ketika adik puasa, saat buka puasa makannya kebanyakan yang manis dan juga sering makan tengah malam. Kalau dalam teori gizi, makan tengah malam memang kebanyakan menambah berat badan. Ditambah lagi, adik jarang olahraga. Padahal dengan olahraga bisa banget tuh untuk membantu nurunin berat badan adik. Gitu ya, Kak. Pantesan berat badan aku tidak mau turun, malah berat badanku bertambah. Iya, betul. Kalau di kos pas nganggur, adik biasanya ngapain? Paling main HP sambil tiduran. Main HP sambil tiduran aja ya? Nonton film gitu, nggak ada yang lain? Hmm, sambil ngemil, Kak, kadang. Ngemilnya suka yang keripik-keripik, Kak, kalau lagi gini. Sambil ngemil ya? Baik, begini deh. Dari hasil bincang-bincang kita tadi, bisa disimpulin kalau adik ini ingin punya badan yang ideal, sudah melakukan banyak cara, mulai dari puasa sampai mengurangi waktu makan. Tapi berat badannya tetap malah naik ya, Dek. Terus, adik ini sukanya makan snack daripada makan makanan berat. Makanan beratnya hanya sekali di siang hari saja. Masih jarang konsumsi buah dan sayurnya. Saat puasa sukanya buka pakai makanan ringan yang manis-manis dan makanan utamanya di malam hari karena merasa cepat lapar. Jarang olahraga dan biasanya kalau di kos sukanya main HP, nonton film sambil ngemil begitu ya. Nah, wah, iya, Kak. Lalu bagaimana ya, Kak? Berarti saya harus merubah itu semua ya, Kak? Nah, tepat sekali. Setelah kita mengetahui kesalahan pola makan adik, jadi gimana nih, Dek? Apakah adik betul-betul mau menurunkan berat badan? Iya sih, Kak. Tapi Tapi kenapa, Dek? Adik Novira mau kan punya berat badan ideal? Dan ingat ya, Dek, adik Novira berisiko lebih besar dan terkena penyakit diabetes dan penyakit degeneratif kalau berat badan adik tak kunjung turun. Jadi gimana? Iya deh Kak, saya akan coba mengatur pola makan dan mengurangi makan makanan yang manis, yang ringan saja Kak. Nah, gitu dong. Kalau begitu, adik siap berkomitmen untuk melakukan diet yang akan kita bahas, kan? Saya akan berusaha Kak. Baik, kira-kira Novira siap untuk mengurangi makanan ringannya, makanan manis saat buka puasa dan tidak makan di tengah malam lagi enggak? Bagaimana kalau kita coba sehari satu kali makan snack saja? Wah, kalau sehari satu kali kayaknya belum sanggup deh Kak. Bagaimana kalau sehari dua kali dulu Kak? Kalau tidak, malamnya di tengah malam saya optimis bisa Kak. Oke dek, kita sepakat kalau kamu boleh makan makanan ringan 2 kali sehari ya, dan tidak makan di tengah malam lagi. Bagaimana? Baik Kak, akan saya coba. Baik, kalau gitu kita sepakat ya. Nah, untuk makan utamanya, kira-kira adik bisa nggak kalau tiap kali makan diusahakan selalu ada sayurnya?
Tapi sayurnya yang berkuah dan bening-bening saja dulu. Sayur tumisannya tidak apa-apa, tapi 2 kali seminggu aja dan bukan sayur yang bersantan. Bagaimana? Kalau seperti itu bisa Kak, sepertinya. Nah, bagus. Berarti sepakat ya untuk konsumsi sayur tiap hari yang berkuah dan bening-bening, tidak bersantan dan yang tumis-tumisan hanya 2 kali saja dalam seminggu. Iya Kak, sepakat. Oke, lalu untuk kebiasaan ngemil sambil main HP dan olahraganya bagaimana kalau ngemilnya itu dihentikan dulu dan minimal olahraga 3 kali 30 menit setiap minggunya. Bagaimana, Dek? Wah, saya kira belum sanggup Kak kalau olahraganya. Lalu adik maunya berapa kali nih seminggu? Bagaimana kalau satu kali 30 menit setiap minggunya? Tapi untuk ngemilnya oke lah Kak, saya akan coba. Kebetulan ngemil di kosan juga pada habis cemilannya. Tapi kalau hanya sekali seminggu pengaruhnya sangat kecil loh, Dek. Cenderung kurang berpengaruh malahan. Kalau untuk ngemilnya, baik kita sepakat ya, Dek. Untuk kebiasaan ngemil sambil HP-nya dihentikan dulu. Ya Kak, untuk ngemilnya saya kira saya bisa. Lalu bagaimana ya Kak untuk olahraganya nih? Kira-kira adik sanggupnya berapa kali nih dan berapa lama? Kalau tidak sanggup 3 kali 30 menit, bagaimana kalau 3 kali 15 menit dulu? Nah, itu kayaknya bisa deh Kak. Saya akan berusaha. Baik, kalau gitu berarti kita sepakat ya olahraganya 3 kali 15 menit dulu. Ya Kak, sepakat. Oke, nah sekarang adik bisa mengulangi 4 poin kesepakatan kita tadi. Makan minum makan makanan ringan 2 kali sehari dan tidak makan di tengah malam lagi. Konsumsi sayur tiap hari yang berkuah dan bening dan tidak bersantan. Olahraga 3 kali seminggu selama 15 menit. Serta mengurangi ngemil sambil main HP. Wah, adik semangat sekali ya. Semoga semangat ini tetap terus terjaga dan adik dapat melaksanakan diet sehingga keinginan-keinginan adik untuk tetap sehat bisa lebih cepat. Iya Kak, siap. Kira-kira kalau 2 minggu lagi adik datang ke sini lagi bagaimana? Kita lihat hasilnya, apakah kesepakatan-kesepakatan kita tadi sudah bisa membawa perubahan atau belum? Bagaimana? Baik Kak, 2 minggu lagi saya akan datang ke sini lagi. Terima kasih banyak ya Kak atas bantuannya. Sama-sama, Dek. Terima kasih juga atas kerjasamanya hari ini. Jangan lupa ya, 2 minggu ke depan saya tunggu perubahannya. Iya Kak, siap.